Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang berbahagia dimanapun berada, hari ini saya Ustazah Anissa akan memandu acara Siniar Permata. Pada kesempatan kali ini, saya dan narasumber akan berbincang terkait topik yang sangat dekat dengan dunia anak dan juga orang tua. Apakah itu? Nah, kali ini kami akan membahas tentang kesehatan gigi anak. Nah, untuk membahas kesehatan gigi tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Sekaligus wali murid dari Ananda Fatan Aslam Ar-Rasyid dari kelas 2 MI Permata. Siapakah beliau? Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Dokter Dio, apa kabar? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Dokter. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih Dokter sudah meluangkan waktu hari ini, sudah datang. Baik, sebelum kita masuk ke obrolan kita hari ini, saya bacakan terlebih dahulu profil dokter. Mohon izin ya. Siap. Dokter Dio memiliki nama lengkap yaitu Dokter Gigi Dio Aristanto. Beliau merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember pada tahun 2016. Saat ini beliau praktik di UPT Puskesmas Dawar Blandong dan juga Aslam Dental Care Gedek. Dan juga beliau pernah menjuarai peringkat pertama LKTI HKN dan juara 3 Inovasi Pelayanan Publik. Wah, luar biasa sekali ya. Baik. Dokter, sebelum kita masuk ke topik inti ya dokter ya, boleh dong cerita sedikit apa yang menjadi alasan dokter memilih dan menjadi seorang dokter gigi? Mungkin di masa lalu pernah ada sosok yang menginspirasi atau barangkali ketika masih kecil ada pengalaman yang berkesan dengan kesehatan gigi atau masalah gigi dokter waktu masih kecil. Boleh berbagi dengan kami semua di sini. Ya, siap. Terima kasih Ustazah pertanyaannya ya. Jadi ini sebenarnya ada beberapa hal ya yang pengen saya utarakan. Menjadi dokter gigi itu saya nggak pernah berpikir ya pada saat sekolah akan menjadi dokter gigi. Tapi pada saat saya kecil, memang pada saat SD itu saya teringat sekali pada ketemu teman saya pagi-pagi, terus ngobrol di depan saya bau mulut. Nah saat itu saya jadi kepikiran setiap pagi saya itu nggak mau gigi saya bau gitu. Itu jadi sejak SD saya gitu. Jadi, nah berjalan waktu pada saat saya sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, memang tingkat kepedulian kepada masyarakat itu mulai muncul. Pinginnya bermanfaat bagi sesama. Nah itu salah satu keinginan saya adalah berguna bagi masyarakat, yaitu menjadi dokter. Nah menjadi dokter memang tidak harus dokter umum ya, ada peluang jadi dokter gigi dan saya melihat bahwasanya di Indonesia ya, di Indonesia saat ini dokter gigi itu masih sangat sedikit. Jadi kalau kita bandingkan memang dokter gigi masih ibaratnya 1 berbanding 5. 1 dokter gigi ada 5 dokter umum. Jadi di situ saya melihat bahwa peluang untuk menjadi dokter gigi itu sangat terbuka dan masih sangat dibutuhkan di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih. Kira-kira teman yang tadi yang disebutkan tadi, sekarang masih berkomunikasi? Saya aja mukanya udah agak lupa ya, tapi kalau teman SD, udah lupa sih. Tapi saya ingat baunya. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti dengan menjadi dokter gigi, masalah bau mulut sudah akan hilang ya dari fenomena di dunia anak-anak kita sekarang. Ya paling enggak kalau jadi dokter gigi menjaga gigi sendirilah. Kalau dokter pasiennya lebih banyak anak-anak atau orang dewasa? Pasien saya beragam ya, jadi ada anak, ada dewasa, tapi karena saya bekerja di puskesmas ya, hampir 60% pasien anak kebanyakan. Jadi terutama yang usia 6 sampai 10 tahun itu banyak sekali. Jadi sehari bisa sampai 5 orang sampai 8 orang itu pasien anak pasti.
Oh, baik. Nah, terkait dengan pasien anak ini, Dok, saya punya kasus nih di kelas saya ya. Jadi anak ini tuh sering sekali nggak masuk karena sakit gigi. Dan selama setahun itu dia tidak pernah berobat ke dokter gigi karena satu hal yaitu rasa takut yang tidak bisa dia hilangkan. Jadi ketika sakit gigi ya dia hanya bergantung pada obat penghilang anti nyeri begitu, Dok, kata bundanya seperti itu. Jadi sampai sekarang dia sudah naik jenjang dengan masa yang sama dengan rasa takut yang sama. Saya sebagai seorang guru wali kelas ya bagaimana kita bisa membantu anak ini menghilangkan rasa takut. Padahal dokter gigi kan juga bukan monster juga ya, Dok ya. Gimana ini, Dok, cara mengatasi rasa takut anak kepada dokter gigi ini? Iya, terima kasih, Miss. Jadi, aku manggil Miss ya, Ustazah ya. Kebiasaan Monggo. anak-anak kelas anak-anak saya. Jadi, kalau untuk takut kepada dokter gigi itu kemungkinan ada dua hal ya. Yeah. Pertama karena dia takut karena dia pernah punya pengalaman datang dan ada sesuatu hal yang dia takutkan, atau yang kedua dia takut karena belum pernah ketemu dokternya, dia mendapatkan informasi yang tidak benar. Informasi itu dari mana? Apalagi zaman gadget ya. Sekarang kan anak buka gadget, dia ngelihat dokter giginya itu serem, ada yang megang alat-alat yang serem-serem itu ya, itu jadi takut. Nah, kita untuk anak yang takut itu memang edukasi yang pertama adalah dia harus tahu dulu bahwa pentingnya menjaga gigi. Gigi itu kan juga ada gusi dan sebagainya ya di dalam mulut. Nah itu kalau dia udah sadar kalau dia penting menjaga gigi, kalau dia ada yang lubang pasti dia akan mencari informasi kan, atau orang tuanya ngasih tahu kalau kamu giginya lubang nggak boleh tuh dibiarin, kan harus ditambal, harus dibersihin, dan itu lewat mana? Lewat dokter gigi. Nah, untuk kunjungan pertama itu nggak apa-apa ya sebenarnya, ditemenin, dianggapnya kita konsultasi aja gitu. Biasanya anak-anak itu pasti ada takutnya itu jarum suntik kan pasti ya. Yeah. Nah, itu dari awal harus udah di-prepare. Saya sebagai orang tua ya, misalkan ngasih tahu anak saya juga seperti itu. Jadi pasti ada nggak beraninya, tapi selagi kita ke dokternya juga baik dan nggak tiba-tiba langsung datang, halo tak suntik ya gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi harus memang diedukasi dari awal, apalagi zaman sosial media. Banyak kok dokter di gigi yang aktif di sosial media, baik YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok, itu memberikan edukasi yang lucu-lucu dan sangat bagus ya. Jadi ditunjukin itu aja dulu. Nanti kalau udah dia edukasinya bagus, dia secara keilmuannya dapat, nanti ngasih tindakannya gampang. Gitu. Oh, baik. Jadi kita ini ya, utamakan dengan awareness dulu ya, kesadaran terhadap kesehatan gigi. Betul. Ya. Dan juga peran dokter gigi juga ya, untuk bisa membangun perasaan yang aman dan tenang bagi anak untuk bisa datang ke dokter gigi. Iya, betul. Baik. Terima kasih, dokter. Kemudian ini, karena nanti kami mengharapkan tayangan ini akan juga ditonton oleh anak-anak, dokter. Jadi kami ingin dokter menjelaskan bagian-bagian gigi dan fungsinya dan cara merawatnya. Jadi anak-anak biar lebih paham kalau gigi mereka itu adalah satu hal yang sangat berharga dan harus dirawat. Oh, siap. Jadi mohon dokter bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, jadi ini nggak cuma buat adik-adik ya, tapi buat orang dewasa juga, apalagi yang nanti mungkin menonton orang tua. Jadi di dalam rongga mulut itu ada namanya gigi, ada namanya gusi, ada namanya lidah, dan itu semuanya menjadi satu bagian gigi dan mulut. Jadi di dalam gigi sendiri itu lapisannya banyak sekali, Ustazah. Jadi dan pertama yang kita bisa tahu itu namanya lapisan enamel. Lapisan enamel itu adalah lapisan terluar yang kalau dilihat itu warnanya lebih putih. Lapisan masuk lebih ke dalam itu namanya dentin. Dentin itu lapisan yang tidak sekeras enamel. Nah, setelah itu nanti di dalam gigi juga ada namanya
ruangan namanya ruangan pulpa, dan di dalam ruangan pulpa itu isinya apa? Isinya pembuluh darah dan saraf gigi. Nah, di situ bila mana ada gigi yang lubang, udah menembus tuh dari lapisan enamel, dentin, masuk ke ruangan pulpa, itu biasanya nyerinya terus-terusan, cekot-cekotan kayak gitu. Dan di lapisan gigi itu sebenarnya dibagi dua ya, luarnya ya. Gigi utuh itu ada mahkota gigi yang kita lihat langsung ya, kelihatan ada yang akar gigi. Nah, lapisan akar gigi itu, lapisan luarnya namanya sementum. Itu sama seperti lapisan yang di luar di enamel. Mahkota itu enamelnya. Jadi, dan saraf gigi itu mengalir dari ruangan pulpa itu terus ke bawah. Dan kalau gigi itu kok bisa tiba-tiba kuat ya, kok nggak goyang? Karena dia duduk ya, kita nyebutnya duduk di namanya tulang gigi. Di tulang gigi itu dia kalau kita nyebutnya tulang alveolar ya. Di situ ada tulangnya, dan dilapisin luarnya itu namanya gingiva atau gusi. Nah, gitu. Oke, itu tadi bagian-bagian gigi ya. Siap. Iya. Kemudian untuk fungsinya, dokter, mungkin bisa diperjelas lagi fungsinya. Kan ada gigi taring, gigi geraham. Oh, gitu. Ya. Ya, lebih sederhananya seperti itu ya, Pak. Macam-macam giginya ya. Iya. Oke, siap. Jadi kalau gigi itu memang kita diberi tugas masing-masing ya sebenarnya gigi gitu. Ada gigi depan, gigi seri depan, ada gigi taring, ada gigi geraham kecil, ada geraham besar. Kalau dalam istilah kedokteran, gigi seri depan itu gigi insisif. Itu yang depan itu biasanya fungsinya untuk menggigit aja sih. Gigit, gigit normal lah. Gigit makan sate, gigit tarik gitu-gitu, ditarik-tarik normal. Tapi kalau untuk yang taring itu memang salah satu akar yang paling panjang di bagian gigi itu gigi taring. Dan itu dia untuk menggigit juga, memotong juga di situ. Nah, untuk yang di bagian belakangnya gigi taring itu ada namanya gigi premolar. Nah, premolar itu geraham kecil ya gampangannya. Itu dia untuk mengunyah dan hampir sama kayak yang molar. Gigi geraham besar itu mengunyah juga dan menghancurkan. Jadi kalau anak kecil itu biasanya kan gigi depannya ada yang gigis ya. Iya, betul. Nah, itu kan secara estetik juga jelek ya. Udah nggak ada giginya depannya, tapi dia jadi kalau gigit-gigit ya mau nggak mau dari samping. Iya. Kalau gigi yang belakang geraham itu untuk mengunyah. Jadi untuk menghancurkan. Nah, kalau misalkan udah usia-usia belasan tahun, 20, 30 udah sampai lansia itu gigi gerahamnya banyak yang hilang ya. Itu biasanya ngunyahnya kurang. Nah, itu karena memang secara ini. Tapi secara umum Ustazah, gigi itu juga berfungsi untuk membantu pada saat kita berbicara. Jadi secara umum untuk kita berbicara. Ya beda ya, Dok ya. Betul. Kalau misalkan tanpa gigi sama gigi itu beda ya. Yes, betul. Jadi pada artikulasinya ya. Jadi apalagi kalau ngomong ya, apalagi paling gampang itu kalau mengaji ya. Kan ada huruf-huruf yang bisa keluar lewat langit-langit, lewat kan ada yang kalau nggak ada giginya pasti orang tua kalau jadi imam lucu dong gitu ngomongnya, nggak jelas artikulasinya. Gitu ya, iya, jadi itu fungsi gigi tuh selain buat pengunyahan, habis itu ada fungsi untuk fonetik untuk bicara ya, dan yang ketiga secara estetik. Estetik itu untuk itu. Iya. Kemudian terkait estetik, dokter, kadang anak-anak itu yang saya lihat ya, kadang mungkin dianggapnya itu masih gigi susu, jadi masih kecil kok udah kelihatan berantakan ya, jadi saling tumpuk menumpuk depan belakang, padahal itu sudah, maksudnya itu ada di bagian depan, gigi depan. Itu bagaimana, Dok? Apakah memang nggak apa-apa itu nanti akan tanggal sendiri, akan digantikan gigi baru karena itu adalah gigi susu yang masih belum tanggal, atau bagaimana? Jadi ini pesan buat adik-adik semua, buat orang tua juga. Kalau ada giginya yang dari kecil dia kebiasaan ngedot ya, ngedot, abis itu dia kena karies botol susu namanya, gigis gitu, nggak cuma dot, dia suka makan permen, coklat, manis-manis tuh,
Tuh kalian semua itu diinget-inget jangan sampai lupa untuk gosok gigi. Jadi karena gigi karies itu kalau anak TK mungkin di Permata ataupun nanti yang di SD, MI, itu kalau giginya kelihatan gigis, nah itu berarti dia dari awal suka makan minum manis ataupun dia kena karies botol susu. Itu kalau dibiarkan akan berantakan giginya. Karena tidak menutup kemungkinan benih gigi yang harusnya keluar di tempat itu Ya. dia bergeser. Oh. Jadi gigi yang hilang anak-anak itu akan digantikan gigi dewasa. Ya. Benih giginya di bagian atas atau bagian bawah akan keluar dipandu oleh gigi anak-anak gitu. Kalau gigi anak-anaknya hilang ya udah hilang. Baik. Jadi gimana dok? Menurut dokter apakah gigi yang sudah rusak itu kan masih gigi susu ya? Siap. Apakah menunggu tanggal sendiri apa dicabut aja? Maksudnya daripada nunggu nggak jelas kapan tanggalnya ya diambil aja biar tidak mengganggu pertumbuhan gigi baru yang lebih kuat itu tadi. Nah ini biasanya nih adik-adik kan umur masuk SD ini 6 ya? 6 6, 7 tahun tahun. sampai 12 ya. Biasanya anak kelas 1 itu banyak sekali anak kelas 1, kelas 2 yang giginya udah mulai goyang. Termasuk anak saya sendiri Iya. itu kelas 2 ini baru lepas 3. Bahkan ada yang lebih cepat biasanya. Nah itu kenapa harus dibantu dengan dicabut? Kadang itu pertama dia susah ya. Ada yang orang tua nggak mau ke dokter karena takut biaya gitu misalkan. Mahal nih cabut ke dokter. Sekarang punya BPJS gratis ya. Ayah bunda. Jadi jangan takut untuk ke dokter gigi karena sekarang perawatan gigi itu murah sebenarnya. Murah, Oke. cukup membayar BPJS sebenarnya ya. Tapi kalaupun tidak pakai BPJS, praktek ke dokter biasa itu tidak mahal kok sebenarnya. Ada sih yang mahal ya, tapi kalau nggak semua mahal kok. Tapi kalau untuk cabut gigi anak konsultasi itu murah sebenarnya. Murah itu bukan dalam hal murahan ya, tapi untuk kalangan di Indonesia itu kita juga dokter gigi juga memahami ya. Kita juga nggak mahal-mahal lah tarifnya. Jadi jangan lupa untuk diajak ke dokter gigi. Kalau misalkan anaknya giginya goyang, diajak aja, tanya aja ke dokter gigi. Dan apakah harus dicabut? Kalau misalkan ketemu dokternya, anak-anak kalian itu takut ke dokter, nggak berani dicabut, ya udah ngobrol aja. Tapi misalkan di rumah pengen dicabut pakai benang nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu maksa biasanya kan anak yang ke puskesmas ya atau ke praktekan saya nggak maksa harus dicabut. Saya kasih tahu pilihan. Mau dicabut dengan alat semprot dingin ya kadang ataupun perlu disuntik ya. Tapi suntiknya kecil kok. nggak yang besar gitu kayak suntik bokong ya. Maaf ya. Berarti ada suntikan khusus ya untuk gigi? Iya, ada yang ukurannya memang lebih kecil. Itu untuk gigi anak-anak. Jadi anak saya yang kedua ya, ini aduh jadi curhat juga ya. Anak saya yang kedua itu takut banget ke dokter gigi, padahal tiap hari ketemu dokter gigi. Itu dia nggak mau ditambal juga nggak mau, wah susah banget. Tapi dia rajin gosok giginya, meskipun giginya jelek. Tapi akhirnya dengan apa saya siasati? Dengan kasih hal namanya reward ya. Ada reward, saya kasih punishment juga. Kalau kamu nggak mau ke dokter gigi, punishmentnya ya udah kamu sakit, kamu nggak boleh main HP, nggak boleh gini. Kalau kamu nggak mau dirawat. Tapi kalau kamu mau, ya udah tak kasih reward. Kamu boleh main HP misalkan ya sekian menit. Atau kamu minta apa mainan atau minta buku itu. Jadi ada reward and punishment itu ayah bunda ya. Jadi anak-anak juga kamu kalau misalkan nonton nih anak kalian tuh pengen dapat hadiah, bilang tuh ke bundanya, ayahnya, aku mau ke dokter gigi dapat reward gitu. Boleh. Baik. Jadi lebih baik dicabut ya dok ya. Kesimpulannya untuk gigi susu yang sudah rusak. Sudah goyang ya, bukan rusak. Kalau rusak bisa jadi dia masih bisa ditambal. Oh berarti untuk gigi susu yang misalkan ada lubang itu bolong nggak? Tetap dirawat aja bisa. Ditambal gitu. Bisa, masih bisa. Masih bisa. Tidak semuanya harus dicabut. Jadi masih bisa ditambal, ya kita tambal. Misalkan dia masih waktunya lama, waktu lama untuk tanggal ya. Dan digantikan gigi dewasanya masih 5 tahun lagi ya ditambal aja. Oh ditambal. Gitu. Oke. Ya ini terkait cara merawatnya dok. Kebanyakan gigi berlubang itu kan menyerang gigi geraham ya. Lebih banyak lubang itu ditemukan di gigi geraham anak-anak gitu. Jadi bagaimana cara merawatnya? Apakah untuk gigi depan, gigi taring, geraham itu perawatannya sama atau disamaratakan?
begitu. Ketika anak-anak itu menggosok gigi, apa ada teknik khusus untuk menggosok yang depan, Oke. yang taring, yang geraham? Kalau untuk Bisa ditunjukkan barangkali. Oke, siap-siap. Gigi ya, kalau kita ngomongin gigi Graham ya, ini tadi gigi Graham itu sebenarnya bentuknya kan lebar dan nggak mulus ya, nggak mulus kayak rata gitu ya. Tapi dia ada Agak beberapa cekung gitu ya. agak cekung gitu. Jadi, nah ini kan kelihatan ya, Ustazah. Jadi kelihatan dia bentuknya tidak rata. Nah, karena di sini tidak rata, otomatis kalau ada sisa makanan, biasanya akan nempel gini, susah juga dibersihin. Apalagi kalau anaknya itu nggak mau nyikat gigi dengan benar ataupun asal-asalan. Asal-asalan. Nah, pasti kan ada sisa-sisa makanan tuh. Iya. Apalagi kalau makanannya lengket, gitu, itu pasti di situ. Dan caranya nanti kita akan kasih tahu ya buat adik-adik semua. Ada caranya dan banyak langkahnya. Banyak langkahnya. Iya, langkahnya banyak sekali. Oh, ternyata Tapi begitu ya. paling gampang gini, kalau anak kecil itu ada paling gampang kita bedakan antara gusi dan gigi. Ada yang bagian merah atau pink ya, ini dengan bagian putih. Jadi paling gampang itu kalau untuk anak kecil itu dari arah merah ke putih. Merah ke putih. Kalau kita gerakkan ya, misalkan kita gerakan, ini arahin bawah, seret gini. Ini yang gigi atas. Nah, gigi bawah ya arahin ke atas. Jadi ibaratnya kayak kalau kita merah putih gitu ya, merah putih, merah putih, merah putih. Ini bagian depan dulu. Ya, setelah bagian depan, habis itu bagian yang bawah merah putih gini ya. Gini. Jadi nggak langsung gini ya. Salah nih. Oh, jadi kalau gitu. vertikal ya dok ya, atas bawah, atas bawah. Betul, jadi harus diarahkan dari gusi ke gigi. Ini bukan buat anak-anak juga sih, buat orang tua juga Semuanya sih. sama Iya. ya. Oh. Buat orang dewasa juga sama. Jadi arahin gini. Nah, kalau sudah terbiasa, bisa gerakannya kayak muter gini. Jadi kayak seret-seret gini. Oh iya. Nah, tapi yang bawah jangan diarahin ke bawah. Intinya dikenakan gusinya. Jadi kayak digigit Digitin gitu ya. Iya, gitu. di massage gitu. Jadi kena ya seret gini. Nggak akan melukai gusi ya dok ya. Enggak sih. Kalau mau mulai gusi itu paksa gini dong. Jadi kalau ini diarahin ke atas ya, ini bawah. Sama halnya yang samping belakang, sama diginiin. Ya, gini. Ini juga sama diarahin gini. Terus ini kan sudah nih bagian luar ya, Ustazah. Nah, sekarang jangan lupa bagian dalam. Nah, bagian dalam nih yang tadi biasa kita zaman Syahrini ya, maju mundur gitu ya. Nah, itu ada nih, ini gerakannya maju mundur. Nah, Oh, maju mundur juga ya. Nah, ini Graham kenapa sering bolong? Karena dia maju mundurnya itu terlalu cantik. Ya, maju mundur cantik gitu. Harusnya maju mundur ya dengan beneran maju mundur dengan baik gitu ya. Oke. Nah, gini. Nah, ini karena apa? Karena harus membersihkan bagian permukaannya. Sama halnya gigi yang atas. Kalau gusinya nggak perlu dok. Kalau depan kan tadi gusinya ya terkena ya. Oh ya, kalau ini kan permukaan. Ini kan belum nih, Oh belum. iya, belum. Habis ini, nah bagian itu bagian dalam. Bagian. Ada bagian dalam lah, bagian dalam ini adik-adik kadang mual ya, ataupun ada orang tua kadang mual. Nah, bagian dalam, bagian atas ini kayak dicongkel ya. Nah, diginin. Kayak dicongkel, diarahin keluar. Sama, bagian samping juga sama, diarahin keluar. Gini. Bagian dalam juga, ya bagian dekat lidah. Nih yang paling banyak biasanya karang gigi. Iya. Ustazah, jadi bagian sini, ini harusnya dicongkel gini. Bukan di ya apa ya, mirip dicongkel lah ya, kayak gini. Nah, arahin keluar. Lagi-lagi dari gusi ke gigi. Gusi ke gigi. Ya, dikenakan seret. Nah, gini. Bukan sebaliknya ya dok. Ya kalau sebaliknya malah tambah ini Makin rusak. makin rusak. Jadi gusinya makin rusak. Dan ada namanya karang gigi. Nah, itu juga menyebabkan karena nggak bersih tuh. Karena dalam sehari-hari kita itu akan terbentuk namanya plak. Plak itu kayak sisa makanan. Iya. Jadi kayak sisa makanan nggak bersih, nggak gosok gigi, malamnya tidur habis makan biskuit ya anak kecil atau makan permen coklat, orang dewasa makan bakso apa ya, lontong sate, apa gitu ya, gitu-gitu. Terus capean, langsung tidur. Nah, itu ada sisa makanan. Nah, sisa makanan itu namanya debris. Terus habis itu jadi sisa makanan, lama-lama terus bakteri kan hidup di situ. Itu akan membentuk lapisan namanya plak. Plak itu yang membuat
giginya bolong dari bakteri, dari sisa makanan jadi karang gigi juga. Oh Gitu sih. gitu. Baik, untuk terkait cara menggosok tadi dok, saya tuh pernah lihat di YouTube itu dia menyarankan kalau mau bersih maksimal, gosoknya 2 kali. Jadi awalnya nggak pakai pasta gigi, jadi pakai sikat gigi yang ini. Sikat gigi aja. Sikat gigi aja dibersihkan dulu, kotorannya nempel, baru nanti setelah bersih, baru dikasih ini dok, apa namanya Pasta gigi. Jadi kok Oh. lama betul ya? Maksudnya apakah itu memang cara yang apa istilahnya yang paling yang paling bagus atau sebenarnya nggak harus gitu juga sih? Gimana menurut dokter? Itu tadi apa? Artis. YouTube sih, konten di YouTube. YouTube. Iya, saya lupa juga. YouTube apa ya waktu itu ya? Iya, mungkin biar dapat viewers ya. Tapi kalau untuk gigi, Iya. mensikat gigi itu nggak boleh cepat pertama itu. Nggak boleh cepat. Misalkan bangun tidur kesiangan, makan, mandinya akhirnya buru-buru, seset gitu ya, nggak boleh. Jadi ada waktu memang yang dikhususkan untuk menyikat gigi bagian depan, ada waktu untuk bagian dalam, bagian belakang itu harus benar-benar dikenakan semua bagiannya. Lah otomatis kalau kita membersihkan tadi pertama nggak pakai pasta gigi, yang kedua pakai pasta gigi, membuang-buang waktu ya menurut saya ya. Tapi kalau memang dia memang suka kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting bersih. Kalau kita yang penting kamu bersih aja sikat giginya. Tapi kalau untuk paling gampang buat adik-adik ya di rumah sama ayah bunda, kalau ayah bunda ngasih tahu ke adik-adiknya, ini ada sikat, ngasih pasta giginya itu sebesar biji jagung aja. Oh, dikit sekali ya. Besar sih sebenarnya. Biji jagung yang kecil apa besar? Iya, kalau yang kecil biji Iya, kecambah. Kalau sikat gigi anak ya dok ya. Iya, kalau ini dewasa. Iya. Nih, jadi kalau pasta sikat gigi anak lebih kecil separuhnya kali ya. Itu sebesar biji jagung. Sebesar biji jagung buat anak, terus diratain seret gitu. Oke, Setelah udah diratain baru pakai. Saran kami adalah memakai pasta gigi yang berfluor. Ada dulu sempat yang nggak boleh, anak kecil nggak boleh mengandung fluor, nanti berbahaya. Itu yang berbahaya itu kalau kandungannya terlalu toksik ya. Karena ada ambang batas normal untuk pasta gigi berfluor untuk anak. Jadi semua insya Allah yang di Indonesia kayaknya sudah aman ya. Fluornya itu aman. Nggak ada yang keracunan fluor ya ke gigi itu, insya Allah nggak ada. Ya, tapi belum ada kasusnya kayaknya. Dulu kan sempat anak kecil jangan dikasih pasta gigi yang mengandung fluor. Justru harus mengandung fluor. Jadi harus ada yang fluornya, sehingga fluor itu untuk menjaga namanya densitas gigi ya. Mohon maaf, densitas itu kekuatan. Jadi gigi itu enamel gigi itu susunannya ada susunannya, komponennya. Nah, itu fluor itu juga untuk yang di pasta gigi untuk membantu menggantikan kandungan yang misalkan makan dan sebagainya itu terkikis dan sebagainya. Jadi mengandung fluor. Fluor itu utamanya gini, mencegah untuk gigi berlubang. Mencegah. Tapi kalau sudah bolong, meskipun pasta gigi fluornya sudah cakung ya. Nggak ngefek ya. Ya gitu. Harus ditutup ya, harus ditambah. Oke. Baik dok, terkait tadi pasta gigi. Kan sekarang ada pilihan ya, yang ada busa dan yang tanpa busa begitu ya. Yes. Kan pasta gigi anak juga begitu, ada pilihannya juga yang ya kalau berbusa. Iya, ada yang busa, ada yang nggak busa. Kayak sabun cuci ya. Jadi gimana? Yang bagus yang mana? Kalau misalkan kita disuruh memilih, kan pasta gigi kalau kita ke supermarket kan banyak pilihannya, yang mana yang bagus ya gitu. Pasta gigi yang berbusa itu karena mengandung deterjen. Gitu. Deterjen yang di pasta gigi, dan kayaknya masih aman ya kalau produk di Indonesia ya. Apakah harus berbusa? Enggak, itu mungkin orang gede kalau sikat gigi enggak buanter gitu ya, terus enggak sampai berbusa kayak enggak puas gitu ya untuk sikat gigi. Kayak kurang bersih gitu ya kalau kita. Karena ada beberapa merek pasta gigi yang tidak deterjen, itu enggak bisa jadi muncul busa. Dan sebenarnya enggak fungsi banget lah busa. Itu mungkin busa itu untuk membuat sensasi aja ya. Iya, membuat
kita sensasi pada saat sikat gigi itu lebih memuaskan gitu ya, Oke. lebih nyaman apa gimana. Tapi dulu zaman Nabi juga pakai siwak aja ya. Nah, itu dia. Itu kan nggak ada busanya, nggak ada Iya. apanya. Itu nggak masalah. Jadi menurut saya yang paling penting adalah mengandung fluor, terus jangan terlalu suka maniak dengan satu pasta gigi. Kalau saranku 3 bulan ganti, habis ganti aja, coba aja semua Maksudnya merek. ganti merek, ganti rasa. Iya, ganti aja karena ya biar adil ya. Biar kita coba semua. Tapi Iya. yang penting karena pasta gigi itu nggak ada yang bikin putih banget, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Terus tiba-tiba bolong jadi tertambal, nggak bisa. Ada yang bikin sensitif jadi nggak sensitif, ada sebenarnya. Itu bisa. Tapi kalau yang bolong udah nggak mungkin bisa. Terus putih nggak mungkin, sampai putih nggak bisa. Iya. Tapi kalau untuk yang gigi sensitif memang ada pasta gigi yang khusus buat itu. Dan anak kecil, apalagi yang balita, dia pada saat sikat gigi ya nggak bisa kumur, meludah gitu, nggak bisa. Cari pasta gigi yang aman untuk ditelan. Tidak ada bisa ya, Dok? Boleh ditelan, tapi nggak Tapi yang diminum pasta gigi apa. khusus ya, yang aman ketika ditelan gitu. Aman buat ditelan, Bukan berarti untuk ditelan ya. bukan berarti buat dicemilin, bukan buat dimakan dicemilin, nggak boleh. Tetap ya itu tadi sebesar biji jagung aja lah, terus diratain itu cukup. Terus kumurnya nggak usah yang terus itu langsung dibuang banyak gitu, nggak. Cukup kumur sekali, buang udah selesai. Oh, nggak harus sampai yang benar-benar busanya atau pastanya habis semua. Karena memang ada kandungan di pasta gigi yang kalau bisa masih tertinggal dan berfungsi di situ. Ya tadi fluor itu tadi. Oke. Tadi dokter menyebut ini siwak ya, dokter. Jadi saya ingat Siwak kayu ya. iya, yang sikat ala Rasul ya. Siap. Gitu. Gimana, Dok? Kalau misalkan kita disuruh memilih mana yang bagus, kita kembali ke zaman Nabi yang menggunakan siwak itu, karena itu terbukti ya di waktu zaman dahulu ya. Siap. Bisa mempertahankan gigi yang sehat dan kuat begitu. Dan juga saya teringat dengan tetangga saya di rumah itu orangnya memang sudah lansia ya, ya Dok ya. Jadi dia menggunakan satu alat yang ada warnanya tuh loh, Dok. Apa tuh namanya ya kalau kita sebut ya. Jadi dia selalu menggosok giginya pakai alat itu sehingga menyisakan warna seperti oranye atau merah. Dan ya memang terbukti beliau memiliki gigi yang utuh gitu meskipun di usianya yang sudah lanjut. Pertanyaan pertama untuk siwak ya. Iya, siwak. Untuk siwak tadi tidak masalah. Tapi kalau bisa tetap sekarang karena kita semakin lama ilmu pengetahuan makin bagus ya. Kenapa sekarang ada pasta gigi, kenapa ada sikat gigi yang bulunya halus, ada bulunya yang cekung. Nah, terus habis itu selain sikat gigi, sekarang ada namanya dental floss, benang gigi. Selain dental floss ada untuk bersihin lidah, namanya tongue cleaner. Tongue bahasa Inggris cleaner. Seperti kayak kain itu ya, Dok ya? Iya, nanti ada. Nanti mungkin ada bisa ngelihat di tampilan ya, nanti ada tongue cleaner bentuknya seperti apa. Nah, ada sikat gigi, ada tongue cleaner, ada dental floss. Alat-alat itu kan tidak ada di zaman dulu. Kayak ada pengetahuan sekarang bikin kayak gitu makin lama makin bagus dong. Jadi why not kita menggunakan semakin pengetahuan semakin baik dan memang justru membuat makin bagus ya. Kenapa tidak kita gunakan teknologi ya? Nah, kalaupun mau pakai siwak karena kayaknya dulu Rasul pakai itu nggak masalah. Jadi misalkan sambil pakai itu juga nggak masalah. Tapi memang harus kita tahu juga kan karena memang keterbatasan zaman dulu memang ya. Dan terus, juga masalah gigi kan juga nggak sama ya, Dok ya. Di masa lalu dengan masa sekarang. Zaman dulu mungkin nggak ada permen coklat gitu-gitu. Mungkin tidak ada masalah lubang gigi ya. Lengket-lengket kayak makanan lengket gitu. Terus kalau untuk yang tetangganya Ustazah itu warna-warni aku malah nggak tahu ya itu. Iya, apa itu ya namanya? Mungkin ayah bunda mungkin ada yang tahu ya. Saya malah nggak tahu ya, mohon maaf. Jadi karena saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong nih. Iya, semacam kayak ini loh, Dok, kayak bahan-bahan alami begitu loh.
Digunakan untuk membersihkan gigi. Wah, Iya. mungkin nanti kita cari tahu dulu, tapi saya nggak bisa menyarankan ya, Iya. apakah itu baik dan apakah ada bukti empiris, maksudnya penelitian pakai alat itu terbukti giginya makin bagus, saya nggak bisa ngomong. Jadi Oke, baik. eh, kita anu aja, Ya, cari, kita pending dulu. iya kita cari ini aja, amannya ya, Iya. daripada aku ngasih tahu salah ya. Baik dokter, terima kasih. Tadi menyambung tadi ya, yang lengket-lengket di gigi. Nah ini terkait dengan makanan dan minuman nih dok. Gimana nih sarannya agar gigi itu sehat, kuat, dan tidak mudah bermasalah ya dengan beragam masalah gigi itu. Produk makanan minuman apa yang direkomendasikan untuk kesehatan gigi? Ya, jadi kita Persatuan Dokter Gigi itu biasanya kita ngasih edukasi beberapa hal makanan minuman yang membuat gigi gampang berlubang. Nah, itu ada pertama itu adalah makanan yang manis dan lengket yang pasti ya. Jadi makanan manis dan lengket itu akan menyebabkan gigi itu gampang susah dibersihkan dan gampang bakteri di situ, suka di situ. Karena bakteri suka hal-hal yang manis ya. Nggak cuman manusia ya suka manis-manis. Bakteri juga suka. Bakteri juga Makanannya bakteri itu manis. manis ya dok ya? Sisa makanan apalagi yang manis itu, wah dia suka dia hidup di situ. Terus habis itu selain itu makanan bukan makanan, minuman yang bersoda. Nah soda itu juga berbahaya juga bagi tadi kekuatan gigi ya, Iya. karena dia merusak juga dan apalagi nggak cuman gigi, enamel itu kan gigi lapisan di tubuh manusia yang paling kuat. Yang bagian luar tuh ya dok ya? Enggak, di Enamel tubuh tadi. manusia. Jadi kalau misalkan orang misalkan ini ya meninggal ya, lapisan gigi itu yang paling terakhir terurai. Karena lapisan gigi itu yang paling kuat. Nah, gigi itu aja lapisan terkuat aja bisa dilubangin ya oleh bakteri. Berarti kan makanan-makanan yang salah satunya itu soda itu juga buruk. Dia nggak cuma merusak gigi, padahal dia paling kuat ya. Apalagi masuk ke dalam tubuh. Oh, merusak banget ya berarti ya? Iya, itu jadi nggak disarankan tuh adik-adik semua makan manis lengket, soda gitu-gitu. Nanti tak tunjukin juga itu yang bahaya-bahaya, makanan apa aja. Terus untuk yang apa tadi ya? Yang direkomendasikan. Direkomendasiin. Ya. Nah, itu makanan yang paling gampang kalau anak SD tuh 4 sehat 5 sempurna ya. Itu paling gampang banget itu. Tapi adik-adik kalau di sini di rumah maupun di Permata kan alhamdulillah dapat makan juga ya dari Permata juga. Nah, itu makanan minumannya kan nggak mungkin kan dikasih bersoda juga kan orang tuanya. Iya. Aman ya. Susu biasanya. Susu ya alhamdulillah. Terus habis itu kan minuman terus sayuran gitu. Sayuran. Nah, itu jangan milih-milih ya. Itu karena makanan berserat itu juga bagus buat gigi. Buat rongga mulut kita selain pencernaan ya. Itu makanan berserat dan makanan lain kayak daging. Intinya mengandung protein. Protein itu kan banyak. Protein hewani, protein nabati. Nah, protein hewani itu bagus mulai dari ayam ya, ayam, daging, telur produknya gitu. Terus susu juga kan protein juga ya. Selain itu mengandung kalsium juga ya. Kalsium itu juga bagus buat pertumbuhan tulang gigi juga. Terus habis itu sayuran-sayuran yang hijau bagus. Sayuran yang berwarna merah itu semuanya bagus. Intinya sayuran berserat, sayuran itu bagus semua. Jadi adik-adik harus makan itu ya. Jadi terus apa lagi ya? Udah ya kali ya. Terkait ini dok, yang susu itu ya, susu itu mengandung kalsium, yang mana kalsium itu kan zat yang penting ya untuk pertumbuhan dan kesehatan gigi. Tulang dan Nah, gigi. di Mojokerto ini kan terkenal dengan ini tanaman kelornya. Kabar-kabarnya, bukan kabarnya saya dengar-dengar ya dok ya. Kelor ini mengandung kalsium yang melebihi dari kandungan susu begitu. Apakah memang kelor ini bisa menggantikan susu atau bagaimana? Susu kelor. Bukan, produk kelor ini, daun kelor ini, sayur kelor ini. Sayur kelor
Dijadiin susu. Oh, bukan. bukan. Oh, dimakan biasa. Kandungan kalsiumnya melebihi kandungan yang dimiliki oleh susu, begitu Oh, dok. maaf. Oh iya. Kalau gini, jadi kalau dalam keilmuan pengetahuan itu kan ada yang bersumber dari hewani dan dari tumbuhan ya. Iya. Nah, protein dari hewan ataupun protein dari tumbuhan itu berbeda. Seperti gampangnya gini, protein ayam dari dada ayam itu kan sekian gram. Terus habis itu ada protein dari tumbuhan, dari mana contohnya? Kedelai. Kedelai itu. Nah, itu sekian gram. Memang kadang misalkan di tumbuhan kayak kelor itu mungkin kalsiumnya tinggi, tapi tidak semua. Kalau kita apple to apple ya, maksudnya kita bandingkan sekian gram kelor dengan sekian gram susu, apakah sama totalnya kalsiumnya? Jangan-jangan tuh kita butuh 1 gelas susu itu sekian gram kalsiumnya kandungannya. Jangan-jangan untuk kelor kita butuh sekresek gitu kan. Jadinya beda ya pasti ya. Jadi kita nggak boleh cuman pakai kelor aja nih, nggak ganti susu. Jadi pakai aja, karena ada beberapa kandungan, nggak cuman kalsium, ada nggak cuman protein, ada kandungan yang lain di hewani maupun nabati itu juga saling mendukung. Jadi misalkan nih, gampangannya kita olahraga ya, butuh protein kita untuk membentuk massa otot. Itu cukup nggak kalau kita cuma makan kedelai? Nggak cukup, karena kita butuh protein dari dada ayam, dari daging gitu ya. Karena apa? Ada kandungan yang lain yang dibutuhkan tubuh juga. Jadi jangan kelor doang dong gitu. Jadi harus susu juga. Saling melengkapi ya dok ya. Betul. Oke. Baik dok, ini segmen yang terakhir dok ya. Jadi saya akan memberikan sebuah pernyataan. Dokter bisa menjawabnya dengan 1 kata saja. Bisa memilih aman, waspada, atau bahaya. Oke dok. Pernyataan apa pertanyaannya? Ini pernyataan. Dokter bisa jawab, memberikan respon dengan mengatakan aman, waspada, atau bahaya. Oke, siap dokter? Enggak siap. siap. Insya Allah siap ya dokter. Ya, siap. Baik. Pertama, anak tertidur sambil minum susu tanpa membersihkan mulut. Apakah aman, waspada, atau bahaya? Itu masuk bahaya. Bahaya. Anak mengeluh sakit gigi tapi masih bisa makan. Aman, waspada, atau bahaya? Waspada. Kemudian terlihat bercak putih di gigi depan anak. Apakah aman, waspada, atau bahaya? Waspada. Gusi anak berdarah saat menyikat gigi. Nah, waspada. Anak jarang menyikat gigi tapi tidak mengeluh sakit. Waspada. Anak periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Bagus, itu aman. Oke, aman ya dok ya. Gigi anak sudah berlubang tapi orang tua masih menunggu sampai gigi itu tanggal sendiri. Maksudnya dibiarkan aja. Orang tuanya biarin ya. Bahaya dong ya. Bahaya dong. Oke, baik. Itulah ya bunda. Nanti bisa dicatat ya mana yang aman, waspada, dan bahaya. Nih, tapi tadi tuh pertanyaan pertama itu sangat ini ya. Bahaya, kenapa saya bilang tidur minum susu. Iya, habis minum susu terus tidur tanpa membersihkan mulut. Ya itu masuk bahaya karena pertama dia menyebabkan gigi itu dalam kondisi dari jam berapa jam ya, 6 jam lebih ya, itu dalam kondisi manis dan bisa jadi asam juga. Nah itu menyebabkan bakteri di situ akhirnya bikin giginya bolong. Dan bahaya juga kalau dia tidur sambil minum dok, bisa jadi apa tuh? Kesedak ya. Padahal itu yang diminum susu loh dok, itu kan bagus untuk gigi. Gimana dok? Iya, jadi yang bahaya bukan susunya. Bahayanya after dia minum susunya. Bukan susunya yang berbahaya, tapi after dia itu memang susu masuk ke dalam pencernaan itu bagus. Tapi susu yang dibiarkan dalam gigi itu nggak bagus. Ya, karena mekanisme gigi berlubang itu
harus ada sisa makanan, baik itu manis, lengket dan sebagainya, harus ada bakterinya, dan ada waktu. Dan keempat itu hostnya itu tubuh kita. Ada makanan, waktunya lama di situ 6 jam lebih. Terus ada bakteri di situ. Terus hostnya tubuhnya kita tidak bisa melawan bakteri, akhirnya berpengaruh itu menjadi rusak. Gitu. Oke. Bentar dok, satu lagi dok ya. Saya jadi banyak nih. Apa namanya? Jadi ini apa terkait bakteri itu? Kan kita mengenal ada bakteri baik sama bakteri jahat. Apakah itu ada juga di dalam rongga tubuh, rongga mulut kita dok? Betul. Jadi dalam rongga mulut itu ada namanya patoflora rongga mulut dia. Flora normal dan flora yang patogen. Nah, flora normal itu di dalam mulut kita. Meskipun kita sikat gigi, pakai mouthwash ya, obat kumur, terus udah bersihin pakai tongue cleaner, dental floss udah bersih, itu pasti akan tetap ada bakteri. Pertama, yang kedua pasti kadang itu ada jamur, dan ketiga itu mungkin ada virus ya. Virus kan bisa jadi ada apa enggak. Tapi 3 hal ini, bakteri, virus itu bakteri itu ada bakteri baik memang ya. Karena apa? Ada yang dia memang membantu selama proses menjaga kestabilan rongga mulut. Jadi kalau tidak ada bakteri di situ, jamurnya dong yang tinggi. Kalau jamurnya tinggi berarti di lidahnya itu putih. Terus juga itu bahaya. Tapi kalau dia bakterinya mati, karena kebanyakan mouthwash yang beralkohol ya, tadi lupa kali ya, beralkohol itu nggak baik juga mouthwash. Itu bakterinya mati, virusnya habis itu jamurnya bisa hidup juga, akhirnya jamurnya yang makin banyak. Gitu. Jadi ya tetap harus seimbang ya. Memang diciptakan hebat sekali ya, mencipta kita untuk membuat sebegitu banyaknya. Misalkan kita cek aja pakai mikroskop, ludah kita itu pasti ada bakteri, ada sembarang kalir. Dan itu kalau kita menjaga dengan baik, itu pasti juga akan aman gitu. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam nih dokter. Baik, sebagai penutup, apakah dokter ada pesan atau ajakan untuk orang tua, khususnya yang ada di Permata terkait perawatan gigi anak ini yang perlu benar-benar diperhatikan biar tidak kecolongan gitu dok. Sebagai penutup closing statement, ajakan. Berapa menit closingnya? 1 menit. Iya, 1 menit aja dok. Singkat pada jelas. Pertama, sebagai dokter gigi saya menyarankan adik-adik dan orang tua ya, jangan lupa untuk menggosok giginya. Pertama itu menggosok gigi pagi dan mau tidur, jangan lupa ya. Dan bagi orang tua, jangan lupa untuk mengingatkan juga buat anaknya, dan apalagi yang anaknya males, itu juga diajak. Orang tuanya juga sikat gigi ya, kalau bisa. Orang tua juga harus sikat gigi, jadi mencontohkan juga. Gak sama-sama ya dok ya? Iya, gak nyuruh. Jadi jamaah gosok gigi bersama. Iya, bareng-bareng. Ayo, gak cuma nyuruh, tapi ayah bunda gak gosok gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau giginya sudah ada yang kelihatan rusak, sebaiknya ditambal ataupun dilakukan perawatan lainnya, konsultasikan ke dokter. Ada anjuran 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi, itu kalau bisa dipakai. Karena apa? Nggak cuma lubang, ada karang gigi juga. Jadi itu juga harus dibersihkan. Dan itu bukan cuma anjuran salah satu merek 6 bulan sekali ke dokter gigi, tapi memang itu anjuran dokter gigi gitu. Dan untuk lainnya jangan meremehkan, terakhir ya, jangan meremehkan masalah gigi. Karena masalah gigi itu juga berhubungan dengan nyawa. Gitu. Jadi ada yang bisa karena bakteri di dalam mulut masuk ke dalam pembuluh darah masuk jantung, menyebabkan penyakit jantung. Oke, itu aja. Terima kasih Dokter Dio. Baik, alhamdulillah ya Bunda. Kita sudah di penghujung Siniar Permata hari ini. Insya Allah semua penjelasan dari Dokter Dio akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih banyak atas waktu Ayah Bunda mendengarkan Siniar Permata ini. Saya Ustazah Nisa, mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.